warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnesya Aprilianingsi dari kelas 12 Miang 1. Kali ini saya akan membahas soal zina. Zina adalah hubungan seksual tanpa adanya ikatan sah antara laki-laki dan perempuan yang berakal dan balik. Seperti yang diketahui, sebagai agama yang rahmatan lil alamin, Islam sudah memberikan pedoman terkait hal-hal yang dilarang. Nah, dalam hal ini, zina adalah salah satunya. Zina termasuk perbuatan keji yang tidak hanya mendatangkan dosa, tetapi juga berbagai kemudaratan mulai dari kehamilan di luar nikah, penyakit menular seksual, dan lain-lain. Bahkan perbuatan zina juga bisa mendorong seseorang untuk tega menggugurkan kandungannya. Nah, agar kita terhindar dari perbuatan maksiat ini, pahami apa makna zina yang sebenarnya dan bagaimana hukumnya dalam Islam. Pada dasarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan dalam Al-Quran mengenai perbuatan yang baik untuk dilakukan dan perbuatan buruk yang harus ditinggalkan. Dalam hal ini, salah satu perbuatan yang harus ditinggalkan adalah berbuat zina dalam bentuk dengan alasan apapun. Hal ini seperti yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisya wa sa'a sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ayat tersebut secara jelas melarang kita untuk tidak berbuat zina karena zina adalah perbuatan yang keji. Sebenarnya zina itu apa sih? Secara istilah, zina adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan pasangan sah atau tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Zina berasal dari kata zana yang dalam bahasa Arab diartikan sebagai perbuatan nista atau perbuatan jahat. Secara terminologi, zina bisa diartikan sebagai perbuatan hubungan seksual atau bersenggama antara laki-laki dan perempuan tanpa terikat pernikahan atau bukan merupakan pasangan yang sah. Selain definisi zina yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut ini beberapa pengertian zina menurut 4 mazhab yang perlu teman-teman ketahui. Menurut mazhab Asy-Syafi'iyah, zina adalah terjadinya hubungan seksual dengan memasuknya ujung kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan wanita yang haram dalam kondisi syahwat. Dalam mazhab yang sama, Asy-Syairazi juga mengartikan zina sebagai hubungan seksual laki-laki dari Darul Islam kepada wanita yang haram tanpa akad nikah. Adapun yang dimaksud wanita yang haram yaitu bukan budak, berakal, serta bisa memilih dan mengetahui akan dosa atau keharamannya. Menurut mazhab Al-Hanafiyah, zina artinya hubungan seksual laki-laki dan perempuan pada kemaluannya yang bukan merupakan budak, serta bukan akad yang syubhat. Definisi yang dijelaskan oleh mazhab Al-Hanafiyah secara khusus menegaskan bahwa perbuatan zina dilakukan oleh laki-laki dan perempuan bukan sesama jenis. Meski demikian, hubungan seksual yang dilakukan sesama jenis juga merupakan dosa besar karena termasuk perbuatan yang melampaui batas. Menurut mazhab Al-Malikiyah, zina adalah hubungan seksual antara mukallaf muslim pada faraj adami yang bukan merupakan budak wanita miliknya dan dilakukan dengan sengaja tanpa syubhat. Adapun yang dimaksud mukallaf dalam definisi ini adalah orang yang sudah dewasa atau akil balik. Jika yang melakukan perbuatan tersebut anak-anak atau orang gila, maka bukan termasuk zina. Mazhab ini memandang bahwa jika tidak terjadi hubungan seksual seperti halnya percumbuan, maka tidak termasuk zina, meskipun hal tersebut juga sangat diharamkan dan berdosa. Mazhab Al-Hanabilah mendefinisikan zina sebagai hilangnya hasyafa, kemaluan laki-laki yang berakal dan sudah balik ke dalam salah satu dari dua wanita tanpa hubungan ijmah.
Hukum perbuatan zina adalah haram. Dengan demikian, bagi siapapun yang melakukan perbuatan ini, maka ia akan mendapatkan hukuman dan dosa besar. Islam sendiri telah mengatur hukuman bagi pelaku zina sesuai dengan macam zina yang dilakukan. Pelaku zina muhsan mendapatkan hukuman rajam. Rajam dilakukan dengan melempari pelaku zina dengan batu sampai meninggal. Sedangkan untuk pelaku zina gairu muhsan mendapatkan hukuman cambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Dalil mengenai hukuman tersebut telah dijelaskan dalam ayat Al-Quran dan hadis. Adapun ayat yang menjelaskan hukuman bagi pelaku zina adalah Quran ayat 2-3 yang berbunyi, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap seorang dari keduanya 100 dali dera, dan lapaskan keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukum mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman, laki yang zina tidak mengawini dan perempuan yang zina, perempuan yang musyrik, dan perempuan tidak dikawini oleh laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Quran Surah An-Nur ayat 2 sampai ayat 3. Selain Al-Quran, hukuman bagi para pezina juga dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim. Ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar untuk mereka para pezina. Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya adalah 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun, sedangkan duda dan janda hukumannya adalah 100 kali dan rajam. Hadis riwayat Muslim. Hukuman bagi para pelaku zina tersebut berlaku jika keduanya berakal, sudah dewasa, dan berbuat zina secara sadar tanpa paksaan. Seperti penjelasan sebelumnya, zina merupakan hubungan seksual yang terjadi tanpa paksaan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan. Namun, zina tidak hanya terbatas pada perbuatan itu saja. Diketahui, zina juga mencakup perbuatan yang bisa menimbulkan syahwat. Adapun beberapa contoh perbuatan zina adalah seperti berikut. Pornografi berupa kegiatan konsumsi atau memproduksi konten seksual yang melibatkan beberapa individu di dalamnya dengan aktivitas seksual yang tidak sah secara hukum atau agama. Perselingkuhan antara laki-laki yang sudah menikah dengan perempuan tanpa ikatan pernikahan hingga menimbulkan hubungan seksual. Pacaran antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah hingga melakukan pergaulan bebas dan hubungan seksual sebelum menikah. Prostitusi yang melibatkan laki-laki dan perempuan dalam hubungan seksual tanpa ikatan sah dan hanya berdasarkan imbalan atau materi. Demikian penjelasan lengkap tentang apa itu zina, termasuk pengertiannya dari setiap mazhab, hukuman, serta contoh-contohnya. Kesimpulannya, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum memiliki hubungan sah. Lebih jauh dari itu, zina juga mencakup perbuatan maksiat yang bisa menimbulkan syahwat dan mendorong diri untuk berbuat zina. Perlu diketahui, zina tidak hanya bisa terjadi pada orang single saja, tetapi bisa terjadi juga pada orang yang sudah memiliki pasangan. Jadi, teman-teman harus berhati-hati dan selalu jaga diri agar terhindar dari perbuatan zina. Sekian itu saja dari penjelasan saya tentang zina. Saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.